Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, yang terhormat, eh, Bapak atau Ibu dosen pengampu praktikum Sains Data Geospasial Lanjut, serta kakak-kakak asisten praktikum yang terhormat. Jadi di sini saya sebelumnya perkenalkan, saya Naval Kusuma Putra dari praktikan dari Sains Data Geospasial Lanjut. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan, menjelaskan, serta menjabarkan hasil dari praktikum SDGL acara ke-9 ini. Eh, di praktikum SDGL acara 9 ini melakukan instance segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building footprint di ArcGIS Pro. Jadi ini langsung saya share screen. Jadi di sini saya praktikum menggunakan komputer lab yang saya TeamViewer. Ini untuk langkah kerjanya, pertama melakukan detect object terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan wilayah kajian Kabupaten Semarang dengan saya potong poligonnya. Jadi di sini terlihat saya sering kali terdapat kendala dalam praktikum dan akhirnya dapat menemui titik hasil dan outputnya. Jadi pertama melakukan detect object terlebih dahulu, kemudian melakukan train data deep learning-nya. Oh maaf, tadi maksudnya yang pertama melakukan export dulu, kemudian melakukan train data deep learning, dan yang terakhir detect object. Dalam praktikum ini kendalanya paling sering di detect object. Kemudian baru cek akurasi. Selanjutnya dalam ekspor training data for deep learning, lalu melakukan train deep learning model, lalu detect object using deep learning, lalu compute akurasi. Jadi pertama untuk melakukan ekspor training data menggunakan TIFF Semarang, lalu memasukkan untuk dilanjutkan pada train deep learning. Ini setelah train deep learning, bahan yang digunakan, output yang muncul adalah nantinya akan digunakan untuk detect object. Untuk pembahasannya sendiri, instant segmentation adalah merupakan cabang dari deep learning yang menggabungkan deteksi objek dan segmentasi pixel, mengidentifikasi dan mengelompokkan objek secara individual dalam citra. Dalam konteks ArcGIS sendiri, instant segmentation dapat digunakan untuk ekstraksi bangunan secara tepat dan akurat dari citra geospasial, menciptakan building footprint. Nah, lalu mungkin hasilnya ini tidak terlalu bagus ya. Seharusnya tidak seperti ini. Banyak faktor
yang mempengaruhi dari hasil deep learning ini, pertama mungkin spesifikasi komputer, lalu terkadang ada juga error-error yang di luar kendali saya juga. Kemudian untuk konsep dasar dari instance segmentation adalah teknik ini menggunakan sistem komputer yang mengidentifikasi, menggambarkan garis tepi, outline, atau footprint dari objek individu dalam citra. Ini mencakup deteksi objek atau mengidentifikasi lokasi objek dan segmentasi pixel, menggambar batasan tepi objek. Lalu dilanjutkan dengan pengumpulan datanya. Pengumpulan data training untuk melatih model instant segmentation diperlukan data pelatihan berisi citra geospasial yang telah dianotasi dengan informasi mengenai lokasi dan kontur bangunan. Data pelatih ini menjadi dasar bagi model untuk belajar mengenali bangunan. Jadi citra yang semulanya mentah, kemudian kita kasih data berupa SHP bangunan, tentunya yang bagus SHP itu Sheffield Polygon yang akurat bentuk bangunan. Jadi kalau emang persegi ya persegi, atau ada lebih segini. Jadi nanti sistem komputer yang akan mempelajari dari contoh yang kita kasih, nanti dipelajari, komputer akan mengidentifikasi sendiri secara otomatis, oh ini bangunan, oh ini bukan, oh ini pohon. Cara gambaran kasarnya begitu. Kemudian untuk pengembangan model deep learning sendiri, model deep learning seperti Max RCNN yang kita gunakan ini, model-model ini memerlukan pelatihan dengan data training untuk memahami struktur bangunan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, memerlukan contoh terlebih dahulu untuk mengidentifikasi bangunan yang akan dideteknya. Kemudian model instant segmentation menggunakan data pelatihan untuk mengidentifikasi, menggambarkan bukti bangunan. Proses pelatihan ini dapat memakan waktu tergantung dalam kompleks model dan jumlah data pelatihan. Jadi sebenarnya, nah sebenarnya citra yang ingin saya gunakan tuh sebesar ini. Dan ini sangat berat dan dalam pemrosesannya perlu waktu berjam-jam pasti. Jadi untuk mempersingkat praktikum kali ini dan lebih cepat, dan kemarin kebetulan saya mempunyai banyak sekali kendala, mengulang sampai 8 kali ini akhirnya berhasil. Jadi untuk AirPods-nya saya menggunakan 10 agar tidak terlalu berat, kemudian wilayah kajiannya saya potong. Kemudian untuk pengujian dan evaluasi model, setelah model di training, user nanti dapat menguji untuk kepastian keakuratannya dan ekstraksi building footprint yang melibatkan model dengan data referensi. Kemudian untuk penerapan di ArcGIS Pro ini, hasil dari instant segmentation dapat diintegrasikan ke dalam ArcGIS Pro untuk membuat peta building footprint yang akurat. ArcGIS Pro menyediakan tools dan extension untuk pemrosesan citra dan analisis geospasial. Manfaatnya banyak sekali, seperti nanti penerapan dana instant segmentation ini yang berbasis deep learning dapat dipakai untuk pemetaan lahan yang lebih akurat, pemetaan perubahan lingkungan, pemetaan perkotaan, dan banyak lagi. Mungkin untuk kendalanya sangat dibutuhkan hardware yang sangat bagus untuk menghasilkan, pertama, output yang bagus, kedua, untuk memperoleh
hasil yang akurat, ketiga untuk memperoleh waktu yang cepat, tentunya memerlukan waktu yang bagus. Ya kalau komputernya mungkin PC-nya digunakan pas-pasan mungkin akan lebih memerlukan waktu lama, atau bisa diakali dengan nanti hasilnya yang kurang maksimal, kurang akurat tapi cepat. Itu tergantung user akan menggunakannya seperti apa. Mungkin kedepannya mungkin teknologi deep learning ini dapat peningkatan lebih lanjut dari akurasi dan efisiensi ekstraksi building footprint. Instant segmentation berbasis deep learning sendiri merupakan tools yang kuat dalam ekstraksi building footprint dari citra geospasial yang memungkinkan analisis geospasial nanti ke depannya semakin dalam dan akurat serta memiliki pengaplikasian yang luas dalam pemetaan dan pemantauan geospasial. Mungkin cukup seperti itu yang saya dapat jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan.